lebih orang banyak tahu ya Kadis, Iya, Kabander, betul. tapi sekretaris DPRD itu Agak kurang ya. iya. Malah mereka yang lebih mengenal si anggota dewannya sendiri. Iya, dari segi angka ada 23 sampai tahun 2023 ini ada 23 ranperda yang diajukan, semuanya terbahas habis sampai tuntas dan ditetapkan menjadi perda. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif selama ini berjalan dengan baik ya Pak Sek, ya? Ya, kami bersyukur dinamika tetap ada di Dewan. Halo Pak, selamat datang di podcast Kominfo Bacerita Minut, Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Makasih. Bapak Dr. Andes Yosi Kawengian MAP. Iya. Enaknya dipanggil Pak Sek atau Pak Yosi aja? Yosi aja. Pak Yosi ya. Gimana kabarnya Pak Yosi? Baik, sehat. Ya. Sehat, semangat ya Siap. dalam kepadatan rutinitas kerjaan setiap hari, tapi mau memberikan waktunya untuk duduk di meja podcast ini, bercerita tentang Minahasa Utara bersama dengan Kominfo. Iya, makasih untuk undangannya. Asik. Pak Sek, Pak Yosi, biasanya memang kalau bercerita mengenai sekretariat DPRD, masih banyak ya masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang masih kurang tahu dengan jelas tugas kerja ataupun tupoksi dan koridor dari sekretariat DPRD itu seperti apa? Betul. Lebih familiar atau lebih lebih orang banyak tahu ya Kadis, Iya, Kabander, betul. tapi sekretaris DPRD itu Agak kurang ya. iya. Malah mereka yang lebih mengenal si anggota dewannya sendiri. Iya, seperti itu. Memang lembaga sekretariat DPRD itu sebenarnya adalah lembaga yang merupakan unsur pendukung daripada lembaga DPRD. Sehingga kita selalu bilang ke teman-teman, kita ada karena ada DPRD. Oke. Ya, karena kita memberikan dukungan ke mereka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Seperti itu. Tugasnya pokoknya seperti apa Pak? Nah, Apa saja? Sekretariat DPRD itu pertama kedudukannya dulu dia dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD. Yang unik di sini adalah sekretaris DPRD secara administratif dia diangkat dengan surat keputusan bupati. Oke. Sehingga dalam pertanggungjawabannya juga sekretaris DPRD bertanggung jawab secara administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah. Nah, dari segi operasional sekretaris DPRD itu tanggung jawabnya ke pimpinan dewan. Oh. Oleh sebab oke. itu, ketika Pak Bupati mengangkat seorang sekretaris DPRD, biasanya dimintakan rekomendasi dari pimpinan dewan, di mana pimpinan dewan ketika mereka mengeluarkan rekomendasi terhadap nama seorang sekretaris yang diminta oleh Bupati untuk diangkat di sana, pimpinan dewan berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi, kemudian memberikan rekomendasi terhadap nama yang akan disetujui menjadi sekretaris DPRD. Itu berarti sekretariat DPRD ini bisa dibilang berada di dua lembaga ya Pak Sek? Iya, ya? betul. Antara DPRD dan juga pemerintah kabupaten. Betul. Begitu. Jadi komandan saya banyak. Komandannya banyak. Kalau dibandingkan dengan kepala dinas, kepala badan yang lain, saya termasuk banyak komandannya. Ya. Pimpinannya banyak ya, karena berada di harusnya dua cuma lembaga. pimpinan, tetapi seluruh anggota dewan juga itu termasuk, Jadi komandannya. termasuk komandan saya itu. Jadi komandannya Pak Sek sebenarnya ada banyak. begitu ya. Tapi kalau secara struktur organisasinya itu seperti apa secara keseluruhan Pak Josi? Yang kemudian ini dapat menggambarkan sejauh mana tugas pokok, fungsi, dan kedudukan dari sekretariat DPRD itu sendiri. Iya, kita kalau dari segi dasar hukum, kita didasarkan pada peraturan Bupati nomor 39 yang terbaru ini nomor 39 2022 tentang tugas pokok, fungsi, susunan dan tata kerja perangkat daerah. Sebelum itu ada Perbub yang lain, tetapi ini yang Perbub perubahan yang terbaru. Kita memiliki 3 bagian, itu bagian administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan
hukum dan persidangan. Di bawah itu dulu ada setiap bagian punya 2 subbagian, tetapi dengan Perbub yang baru yang masuk dalam struktural tinggal Kasubag Tata Usaha dan Protokol, yang lain itu kasubag-kasubag lain jadi fungsional. Tetapi tugas pokok kami itu pada dasarnya memberikan dukungan administratif dan keuangan serta mendukung tugas pokok dan fungsi dari anggota dewan pimpinan dan anggota dewan itu sendiri. Sehingga pelaksanaan tugas pokok kami terbagi habis dalam bagian-bagian yang ada saat ini. Lebih kepada administratif dari pimpinan dan juga anggota DPRD Administratif berarti dan ya? keuangan. Dan keuangan juga. Sejauh ini bagaimana kinerja dari Sekretariat DPRD khususnya di Minahasa Utara dalam mendukung tugas dan fungsi pokok itu tadi dari pimpinan dan juga anggota DPRD? Iya, kinerja kita memang karena saya katakan tadi lembaga sekretariat DPRD ini ada karena ada lembaga DPRD, kita memberikan dukungan administrasi dan keuangan ke mereka. Jadi memang kinerja kita terukur juga dari kinerja pimpinan dan anggota dewan itu sendiri. Bagaimana mereka mewujudkan trifungsi dewan, yaitu penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Kita memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi mereka itu. Penganggaran misalnya, pembahasan APBD, baik APBD induk, perubahan maupun ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, itu diwujudkan dengan pembahasan bersama antara pihak eksekutif, Pak Bupati dengan jajaran, dan pihak dewan, di mana pihak dewan didukung oleh kita di Sekretariat Dewan. Kemudian fungsi yang kedua mengenai fungsi legislasi atau fungsi pembentukan perda, di mana dewan punya kewenangan untuk membuat perda bersama dengan pihak eksekutif. Nah, kita mendukung, memberikan fasilitasi kepada dewan dalam rangka pembahasan-pembahasan, rapat-rapat, terjun ke lapangan demi untuk membuat suatu ranperda bisa jadi dan ditetapkan menjadi perda. Itu tugas dan fungsi dari pimpinan anggota yang kita backup, yang kita dukung. Dan fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan. Di situ dewan punya kewenangan untuk mengawasi perda maupun peraturan bupati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan. Kemudian ada peraturan-peraturan dari pusat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu juga diawasi oleh pimpinan dan anggota. Dan yang ketiga, laporan keuangan dari BPK itu tindak lanjutnya harus diawasi oleh DPRD. Nah, 3 fungsi itu yang menjadi kinerja DPRD, yang juga sekaligus menjadi kinerja kita. Berhasil tidaknya kinerja mereka, tugas pokok fungsi itu dilaksanakan, maka disitulah kinerja kita indikatornya dicatat sebagai suatu keberhasilan. 3 fungsi pokok utama ini yang menjadi tugas dari Sekretariat DPRD yang pada prakteknya justru cukup banyak dan cukup berat sebetulnya ya, Pak Josi? Iya, kalau memang diimplementasikan, kita ada datanya di sini. Kalau dalam beberapa tahun ini, mulai dari 2021 sampai tahun 2023 ini, di masa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak John Negana dan Pak Kevin, rapat paripurna saja bisa mencapai 69 kali. 69 kali Iya, dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Dalam 3 tahun ini. Dalam 3 tahun. Kemudian belum rapat pimpinan dewan, kemudian rapat badan anggaran itu ada 83 kali, badan musyawarah 18 kali, komisi-komisi 194 kali. Waduh. Belum tuh rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang lain. Nah, semua ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Mulai dari buat surat, mulai dari koordinasi dengan OPD, mulai dengan pembuatan hasil pembahasan,
sampai pada tindak lanjut itu difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Nah, selain yang tugas-tugas sudah dijelaskan oleh Pak Yosi tadi, kalau kita hubungkan dengan pencapaian visi dan misi dari Bupati dan juga Wakil Bupati atau pemerintahan sekarang, bagaimana peran dan sinergitas yang telah terbangun, baik antara pihak legislatif dan juga pihak eksekutif, begitu? Iya, visi dan misi kita berangkat dari Perda nomor 3 2021 tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Di dalam situ tertuang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang sudah menjadi visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara. Terwujudnya Minahasa Utara hebat melalui perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan berlandaskan iman dan gotong royong yang diwujudkan dengan 4 misi, ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal, kemudian meningkatkan daya saing daerah dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta pengembangan IT, ya, dan data untuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Visi dan misi ini sangat didukung oleh pimpinan dan anggota DPRD. Mengapa saya katakan demikian? 3 tahun berjalan sampai sekarang ini, mulai dari 2021, 2022, dan 2023, semua ranperda yang menjadi dasar dari OPD untuk mewujudkan visi misi ini semuanya terbahas oleh pimpinan dan anggota. Karena mereka punya komitmen seperti itu. Termasuk juga misi yang keempat, ya, kalau kita di Sekretariat DPRD, selain memfasilitasi semua peraturan daerah, rancangan peraturan daerah yang dikirim ke DPRD untuk dibahas, itu semua selama ini semuanya terbahas. Itu kita dari segi angka ada 23 sampai tahun 2023 ini ada 23 ranperda yang diajukan, semuanya terbahas habis sampai tuntas dan ditetapkan menjadi perda. Untuk dari ranperda menjadi perda memang prosesnya agak panjang karena melalui rapat-rapat, baik rapat paripurna maupun pembahasan-pembahasan dengan OPD pengusul, sampai pada rapat di provinsi untuk difasilitasi, kemudian balik lagi ke Dewan untuk diparipurnakan, baru ditetapkan oleh Pak Bupati. Itu prosesnya cukup panjang. Cukup panjang, ya? Iya. Di tahun 2021 kita berhasil bersama-sama dengan pihak eksekutif menuntaskan 10 ranperda menjadi perda. 2022 juga sama, 10 ranperda menjadi perda. Dan di 2023 ini memang baru 3 ranperda yang telah ditetapkan menjadi perda, tetapi masih ada 3 lagi yang sementara berproses saat ini. Masih ada 3 ranperda dengan yang panitia berproses, khusus ya? yang sementara dibahas di Dewan. Mudah-mudahan sebelum berakhir tahun ini kita bisa tuntaskan lagi 3 ranperda yang sementara dibahas itu. Itu penyampaian kami terkait kinerja. Itu berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif selama ini berjalan dengan baik, ya Pak? Ya, kami bersyukur dinamika tetap ada di Dewan ketika semua berproses, pembahasan-pembahasan berproses tetap berdinamika. Tetapi yang saya sangat salut kepada pimpinan dan anggota kami ini, pimpinan anggota saya ini, walaupun mereka mempertanyakan berdinamika ini dan itu, tetapi pada saatnya mereka sampai pada satu pemahaman bahwa kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara itu yang didahulukan. Sehingga selama ini semua pembahasan-pembahasan walaupun berdinamika, pada akhirnya sebelum batas waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, semuanya tuntas terbahas. Itu. Walaupun ada dinamika dari keduanya, tapi tetap dengan mengutamakan kepentingan dari masyarakat sampai ada kesepahaman antara kedua lembaga ini, ya Pak Sek. Itu yang harus saya akui ke pimpinan dan anggota kami itu. Keren. Nah, kalau kita bicara mengenai SDM yang ada di Sekretariat DPRD, apakah sejauh ini
terpenuhi begitu? Jumlah pegawainya berapa banyak, Pak? Kalau dari jumlah pegawai PNS kita ada 29 saat ini, walaupun kalau sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja, kita harusnya punya 35 PNS. Cuman dengan kondisi yang ada saat ini, semua 29 ini bersinergi. Dan syukur sampai saat ini kami tetap dapat memfasilitasi tugas pokok dan fungsi pimpinan dan anggota itu. Berarti SDM aman ya, Pak ya? Siap, aman. Sejauh ini aman. Selama Karena biasanya tamu yang Tasya hadirkan dari dinas-dinas lain yang duduk di Bacerita Minut, kendalanya dari SDM justru. Sekretariat DPRD ini menjadi yang pertama yang SDM-nya aman nih, Pak, di Siap. Minahasa Utara. Walaupun dari segi jumlah kita masih belum memenuhi Anjab dan ABK, tetapi dari segi tugas dan tanggung jawab mereka tetap bersinergi bersama. Dan terpenuhi sejauh Nah, ini iya. ya, Pak ya. Kalau kita bicara mengenai tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD yang banyak pada prakteknya yang sudah dijelaskan oleh Pak Yosi tadi, tentu pastinya dalam prakteknya ada banyak tantangan begitu ya, Pak ya, ataupun kendala di lapangan. Sejauh ini ada nggak kira-kira kendala yang dirasakan oleh Sekretariat DPRD, baik itu dari internalnya Sekretariat mungkin atau ada dari eksternal, Pak Yosi? Iya, kalau mungkin dari internal ya namanya saja lembaga politik. Ya. Di dalam kehidupan berpolitik kan ada PMEO. There is no everlasting friendship, there is everlasting interest. Ya. Tetapi bagaimanapun juga kalau soal masalah internal, pengalaman saya hampir 5 tahun ini mendampingi beliau-beliau. Yang penting pertama sebagai unsur pendukung pimpinan dan anggota, kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita ada karena mereka. Lembaga sekretariat DPRD itu ada karena ada lembaga dewan. Jadi pelayanan itu harus kita optimalkan kepada mereka dalam memfasilitasi wewenang mereka, tugas pokok, fungsi yang mereka emban. Yang kedua, komunikasi tetap harus jalan. Komunikasi yang paling penting juga ya. Saya juga di atas kan perwakilan dari Pak Bupati. Karena SK saya dari Pak Bupati. Betul. Kepentingan-kepentingan dari eksekutif di dewan itu harusnya saya punya tanggung jawab. Nah, syukur selama ini dengan segala koordinasi, dengan segala keharmonisan, kerjasama dengan pimpinan anggota, juga kerjasama dengan pimpinan dan anggota OPD-OPD, maka kepentingan-kepentingan dari pihak eksekutif bisa saya fasilitasi di sana. Itu. Cuman yang penting itu komunikasi. Untuk masalah eksternal, kita pikir bisa jadi masalah ketika ada perubahan peraturan, apalagi terkait dengan hal-hal yang mendasari tugas pokok dan fungsi mereka. Perubahan peraturan berkaitan dengan penganggaran mereka, perubahan peraturan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka, itu perlu secepatnya kita fasilitasi. Karena kalau tidak bisa membuat tugas pokok dan fungsi mereka menjadi terhambat. Betul. Oleh sebab itu, ya kita senantiasa berusaha agar supaya aturan-aturan yang aktual itu bisa selalu cepat kita dapat, sehingga kita bisa langsung menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Lalu solusinya seperti apa, Pak? Saya kalau misalkan ada kendala seperti yang Pak Yosi bilang tadi terkait dengan perubahan aturan mendasar begitu yang tiba-tiba, solusi dari Sekretariat DPRD atau seperti apa? Mungkin itu juga menjadi tugas dari Sekretariat DPRD begitu kan ya, Pak? Iya. Pada dasarnya hal yang seperti itu yang penting koordinasi. Ya. Koordinasi yang paling penting. Berkaitan dengan perubahan peraturan di bidang keuangan misalnya, saya harus langsung berkoordinasi dengan Kaban Keuangan misalnya. Seperti apa implementasinya, karena ini berkaitan dengan
doi. Doi. Masih berkaitan dengan Berkaitan kan dengan bilang, doi. kalau mau beli emas mesti ke tukang emas bukan ke tukang batu. Jadi kalau mau tanya keuangan mesti ke kawan keuangan. Kawan keuangan. Untuk demikian juga dengan tugas pokok fungsi dan yang lain dari mereka, kita bisa melakukan koordinasi dengan sesama sekwan. Kita ada grup sekwan se-Indonesia. Kemudian ada grup sekwan se-Sulawesi Utara. Jadi kalau ada aturan-aturan baru seperti itu, kita cepat berkoordinasi dengan mereka sehingga kita satu pemahaman terhadap aturan itu untuk juga mengeksekusi demi kepentingan pimpinan dan anggota DPRD. Koordinasi dengan sejumlah pihak terkait juga ya, pihak-pihak Pak Sek yang ya. terkait. Nah, kalau kita bicara mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Minahasa Utara yang juga sudah sempat disinggung sama Pak Sek tadi, ini kan sudah disusun ya Pak sampai dengan tahun 2026 begitu. Bagaimana rencana terkait Sekretariat DPRD untuk tahun 2024 terkait juga dengan visi dan misi dari JGKWL? Ya. Memang selama ini dari 2021 sampai 2023 ini kita tetap intens kemudian berpegang pada komitmen pimpinan dan anggota dewan tetap mendukung visi misi kabupaten ini. Maka setiap tahun kan kita sudah ada planningnya di dalam Rensra kita. Rensra kita kan 5 tahunan. Kemudian setiap tahun ada renja kita yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kita tidak bisa lari dari itu. Termasuk juga untuk 2024. Kita tetap mendukung untuk visi dan misi ini karena di dalam Permendagri 86 2017 berkaitan dengan penganggaran perencanaan itu kita mengintegrasikan rencana kerja DPRD dengan tugas pokok dan fungsi dewan yang tadi saya jelaskan di awal. Sehingga tugas pokok dan fungsi itu kita include-kan di dalam rencana kerja Sekretariat DPRD. Sehingga di dalam dokumen pelaksanaan anggaran kita yang merupakan pelaksanaan rencana dan penganggaran setiap tahun, semuanya kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota itu bisa kita backup dan didukung dengan penganggaran yang jelas. Luar biasa. Kalau ke depannya Pak Yosi sebagai pimpinan di Sekretariat DPRD, kira-kira Pak Yosi sendiri melihat apa yang masih menjadi catatan khusus atau bahan evaluasi yang nantinya akan menjadi rencana strategis dari Sekretariat DPRD Minahasa Utara untuk ke depannya? Iya, saya lebih khusus menyoroti saja terkait dengan fungsi DPRD yang 3 tadi, legislasi, penganggaran dan pengawasan, apalagi yang berkaitan dengan usulan-usulan rancangan peraturan daerah ke DPRD. Setiap tahun ada sekian puluh rancangan peraturan daerah yang diusulkan di sana. Tetapi tidak semuanya didukung penganggaran sehingga pada akhirnya tidak semua bisa dapat direalisasikan. Berarti anggaran dong ya yang harus oleh sebab itu di tahun ini kita sudah mulai mencoba untuk melakukan rapat-rapat secara maraton dengan pihak-pihak terkait baik bagian hukum maupun kawan keuangan. Kita rapatkan bersama dari sekian puluh ranperda yang diajukan mana yang harus diprioritaskan. Sehingga kalau 15 yang masuk ke sana pasti 15 itu akan bisa dibahas dan ditetapkan sebagai perda. Nah, di sini juga diukur kinerja dari pimpinan dan anggota. Itu dari satu item, itu dari ranperda. Termasuk juga pengawasan peraturan yang ada, kemudian pengawasan terhadap tindak lanjut pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten. Itu juga yang selama ini masih belum optimal dilaksanakan. Itu yang jadi bahan evaluasi kami untuk ke depan bisa kami dukung pimpinan anggota untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan itu. Dengan melihat kendala dan bahan yang masih menjadi catatan atau evaluasi, khususnya penganggaran ya tadi ya Pak Sek, apa yang menjadi harapan ke depannya dari Sekretariat DPRD? Iya, kita berharap
penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang memang bertujuan untuk menjadi dasar kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari OPD lain yang ada di jajaran pemerintah kabupaten ini bisa teranggarkan sehingga OPD ini punya landasan dalam berpijak jika memang itu harus dipijaki dengan peraturan daerah. Dan saya yakin pimpinan dan anggota yang selama ini tetap berkomitmen, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini pihak eksekutif, akan tetap punya komitmen yang sama ke depannya. Kita bersinergi bersama sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah, baik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dengan pihak DPRD, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara ini bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Lebih baik dari tahun ke tahun, juga komitmen yang sama akan terus terjalin ya, baik dari pihak legislatif dan juga eksekutif. Betul sekali, ya. Karena keharmonisan itu sangat penting. Keharmonisan sangat penting. Iya, merealisasikan berbagai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setuju. Terima kasih banyak Pak Sek sudah hadir di Bacerita Minu. Tentunya kita sama-sama mengharapkan tugas pokok dari Sekretariat DPRD baik dari legislasi, kemudian juga penganggaran sampai dengan pengawasan ini tetap terus berjalan dengan baik sampai kepada kedepannya ya. Pak Sek. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya, Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Pak Yosi Kawengian. Sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Terima kasih. Terima kasih.